Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Iya, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun. Bapak, Ibu, wali murid yang ada di rumah, kami ucapkan banyak terima kasih ya, karena sudah mendampingi putra-putrinya belajar selama masa pandemi ini di rumah. Baiklah anak-anak, tidak lupa tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga protokol kesehatan dengan cara 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah, hari ini sudah siap untuk belajar ya tentunya. Belajar kita hari ini masih tetap sama seperti hari-hari sebelumnya, yaitu kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 2, pembelajaran ke-6. Tetapi alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran. Pertama, dengan membuat daftar informasi penting dari tiap paragraf bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara mandiri. 2. Dengan membuat komik, siswa mampu menjelaskan tanggung jawab siswa sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara runtut. 3. Dengan berlatih, siswa mampu meragakan hasil kreasi pola lantai tari daerah dengan benar sesuai ekspresi. Baik, kita akan belajar mengenal tari pendet. Apa sih tari pendet itu? Seperti apa sih tari pendet itu? Yuk, kita baca bersama-sama ya. Mengenal tari pendet. Tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral Odalan di pura yang disebut dengan Ma-Mendet atau Mendet. Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Tari pendet ini masih tetap mengandung kesan sakral dan religius meskipun dipentaskan di sebuah acara yang tidak berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Pada tahun 1961, Iwayan Brata memodifikasi tari pendet hingga menjadi tari pendet yang sering kita saksikan sekarang. Beliau juga menambah penari pendet menjadi 5 orang. Setahun kemudian, Iwayan Brata dan kawan-kawan menyajikan tarian pendet massal yang ditarikan oleh 800 orang penari untuk ditampilkan di Jakarta dalam acara pembukaan Asian Games. Kemudian, pada tahun 1967, koreografer tari pendet modern Iwayan Rindi mengajarkan dan meneruskan tarian pendet kepada generasi muda. Selain pendet, beliau juga mengajarkan dan melestarikan tari Bali lainnya kepada keluarganya maupun lingkungan di luar keluarganya. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Biasanya tari pendet ini dibawakan secara berkelompok atau berpasangan oleh remaja putri. Para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. Setiap penari akan membawa sesaji berupa bokor yang di dalamnya terdapat bunga warna-warni. Pada akhir tarian, bunga ini akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana dibandingkan pola lantai tarian Bali lainnya. Tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Seperti halnya tarian tradisional kebanyakan, pola lantai pada tari pendet tidak memiliki makna khusus, tidak seperti tari budaya dari Yogyakarta yang memiliki makna di setiap pola lantai tariannya. Dari bacaan yang sudah kalian baca tadi, apa saja hal penting yang kalian temui pada setiap paragraf di dalam bacaan? Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Gunakan kalimat lengkap dan kata-kata baku yang tepat ya. Ayo kita coba bersama-sama. Iya,
Paragraf 1. Hal-hal penting dari bacaan. 1. Tari pendet salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. 2. Lahirnya tari pendet berawal dari ritual sakral Odalan di Pura. 3. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Paragraf kedua. Hal-hal pentingnya. 1. Tari pendet disepakati lahir pada tahun 1950. 2. Pada tahun 1961, Iwayan Berata memodifikasi tari pendet menjadi yang sering kita saksikan sekarang. 3. Setahun kemudian, Iwayan Berata dan kawan-kawan menyajikan tari pendet massal. 4. Pada tahun 1967, koreografer tari pendet modern Iwayan Rindi mengajarkan dan meneruskan tarian pendet kepada keluarga dan generasi muda. Paragraf ketiga. Hal-hal pentingnya. 1. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. 2. Para penari pendet berbusana layaknya penari upacara keagamaan. 3. Setiap penari membawa sesaji berupa bokor berisi bunga yang akan ditaburkan ke tamu undangan sebagai sebuah simbol penyambutan. Paragraf keempat. Hal-hal pentingnya. 1. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana. 2. Tari pendet hanya menggunakan pola lantai berbentuk V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. 3. Pola lantai pada tari pendet tidak memiliki makna khusus. Baca kembali bacaan di atas dengan seksama ya, kemudian beri garis bawah pada kalimat-kalimat yang mengandung pokok pikiran pada setiap paragrafnya. Buatlah sebuah diagram untuk menjelaskan pemahamanmu terhadap isi bacaan di atas. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan dan tuliskanlah di dalam setiap kotak yang tersedia. Satu kotak tentu mewakili satu paragraf. Berilah keterangan penghubung yang menghubungkan pokok pikiran bacaan dengan pokok pikiran di setiap paragrafnya. Kita buat paragraf diagram seperti ini ya. Kemudian kita buat seperti ini bisa. Paragraf 1. Tari pendet adalah tari pendet salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Paragraf kedua. Penciptaan tari pendet. Tari pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Paragraf ketiga. Isi tarian. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Paragraf keempat. Pola lantai tari. Tari pendet menggunakan pola lantai yang sangat sederhana. Tuliskan pemahamanmu tentang isi bacaan berdasarkan diagram di atas. Pemahamanku tentang isi bacaan berdasarkan diagram di atas adalah tari pendet merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Tarian ini lahir dari ritual sakral Odalan di Pura. Tari pendet disepakati lahir pada tahun 1950. Iwayan Berata memodifikasi tari pendet menjadi yang sering kita saksikan sekarang. Tari pendet menceritakan tentang dewi-dewi kayangan yang turun ke bumi. Tari pendet menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke kanan dan ke kiri. Baik anak-anak, di sini tentunya kamu sudah bisa ya membedakan mana kewajiban dan mana yang hak. Karena di materi yang sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang kewajiban dan hak. Ayo kita ingat kejadian apa yang kalian alami selama hari ini atau hari kemarin yang mengandung kewajiban maupun hakmu di rumah. Lalu buatlah komik yang menceritakan tentang kewajiban dan hakmu tersebut. Kita buat seperti ini ya. Di yang merah kalian bisa isikan kewajiban kalian. Untuk yang hijau kalian bisa isikan dengan hak kalian. Kenapa harus dibuat komik? Agar pekerjaan kalian lebih indah, lebih menarik, dan tentu lebih menyenangkan. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa harus tetap rajin belajar, supaya kita tidak akan kekurangan ilmu, meskipun di tengah pandemi yang sedang melanda. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.